Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Baik anak-anakku yang soleh dan soleha, berjumpa lagi dengan Pak Syarif ya. Pada kesempatan ini kita belajar sejarah kebudayaan Islam. Tentunya kita masih ingat di akhir pelajaran kelas 4 SKI kemarin adalah Nabi berhijrah ke Madinah. Nah, sekarang di kelas 5 melanjutkan apa yang dilakukan Nabi di kota Madinah ya. Jadi nanti Nabi Muhammad membina masyarakat Madinah, baik itu bidang ekonomi, sosialnya, kemudian agama, kemudian pertahanan dan keamanan, sehingga menjadi sebuah satu pemerintahan atau negara Islam yang utuh, yang kuat. Nanti Nabi Muhammad sebagai kepala negara. Kamu sambil buka buku paketnya halaman 3, nanti kita belajar bersama. Pak Syarif jelaskan poin-poin pentingnya di video ini. Kamu jangan dipercepat videonya, kamu tonton videonya sampai habis ya. Nah, sebelumnya perhatikan di layar kalian. Jadi gini, dulu sebelum Nabi hijrah Madinah itu banyak sekali masyarakat Madinah yang sudah menerima berita kabar bahwa ada Nabi terakhir, yaitu Nabi Muhammad, dan banyakkan dari mereka beriman sebelum bertemu Nabi Muhammad SAW. Ibaratnya sekarang apa ya, simpatisan, bukan simpatisan ya. Jadi Nabi saja belum datang tapi masyarakat Madinah sudah menerima Nabi Muhammad, sudah menerima dakwah Nabi Muhammad. Apalagi mendengar Rasulullah SAW yang dicintai oleh masyarakat Madinah datang. Nah, kamu seperti melihat artis datang ke rumah kamu. Nah, itu rasanya mungkin senang, bahagia ya. Nah, jadi masyarakat Madinah membuat suatu perjanjian, yaitu isinya janji setia masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad SAW. Nah, dari perjanjian namanya Bai'atul Aqobah, atau Bai'atul itu Bai'atul Aqobah ya, bukan Baitul Aqobah. Bai'atul, maaf Pak Syarif salah ngetik itu. Bai'atul Aqobah sama aja perjanjian Aqobah. Nah, yang pertama, kemudian yang kedua. Tadinya yang pertama itu hanya sedikit ya, 12 orang yang mengikuti perjanjian itu atau janji setia itu. Kemudian yang kedua baru tuh berbondong-bondong tuh, ada 73 orang bahkan lebih ya. Nah, intinya pertama, Nabi Muhammad dan masyarakat Madinah bersepakat untuk pertama tidak akan menyembah selain Allah. Ya, tidak akan mencuri, tidak berbuat zina, tidak akan membunuh anak perempuan, karena memang membunuh anak perempuan itu di tradisi Arab sana, memang tradisi jahiliyah, banyak yang melakukan itu ya. Kemudian setia kepada Rasulullah, tidak boleh memfitnah. Kemudian ada perjanjian Aqobah yang kedua. Jadi 2 kali. Pertama yang mengikuti Nabi itu 12 orang masyarakat Madinah, kemudian bertambah jadi 73 ya. Nah, itu ada di perjanjian Aqobah. Itu di kelas 4 sudah dipelajari ya. Siapa pemimpinnya. Di buku kamu juga ada di halaman 345. Kamu baca-baca ya, karena SKI harus banyak membaca. Pertama, isinya yang kedua, mendengarkan atau menaati Nabi Muhammad baik dalam keadaan semangat maupun ketika sedang, bukan malas sih, ketika sedang letih ya. Nah, itu jadi kamu ketika semangat dan malas harus mendengar dan taat kepada Nabi ya. Itu janji setia masyarakat Madinah kepada Nabi. Kemudian menafkahkan harta baik dalam keadaan baik ataupun sulit. Jadi mau keluargamu atau kita itu lagi susah atau enggak, kamu wajib menafkahkan apa? Menafkahkan ibaratnya memberikan kepada Nabi untuk dakwah Islam ya, untuk kepentingan bersama, nantinya untuk kepentingan bersama, untuk memperjuangkan agama Islam ya, melebarkan sayap. Jadi kalau dakwah Islam itu dimulai dari Madinah
Madinah itu dibentuk struktur pemerintahan yang kuat, baru nanti dibentuk pasukan juga semuanya. Nah dari situlah tujuan Nabi untuk menyebarkan agama Islam. Kemudian melakukan amar ma'ruf nahi mungkar, berbuat baik dan mencegah dari kemungkaran. Tetap tabah dalam menghadapi celaan kafir Quraisy. Jadi di masyarakat Madinah diharapkan untuk tahan dan sabar ya ketika nanti ada kafir Quraisy mencela, menghina, mencaci maki, itu harus sabar. Kemudian melindungi Nabi Muhammad sebagaimana mereka melindungi diri sendiri dan keluarga ya. Kalau kata beliau bersabda, hendaklah kalian menolongku jika aku datang kepada kalian, melindungiku sebagaimana kalian melindungi diri, istri dan anak, maka bagi kalian adalah surga. Jadi Nabi sudah menjamin bagi masyarakat Madinah yang melindungi, khususnya kaum muslimin kaum muslimin orang-orang Islam yang melindungi Nabi, semua jiwa raganya diperuntukkan untuk Nabi Muhammad, seperti dirinya melindungi keluarganya, istri dan anaknya, itu jaminannya adalah surga. Nah itulah janji setia masyarakat Madinah kepada Nabi Muhammad. Nah dari sinilah gampang, akhirnya Nabi sedikit demi sedikit mempersatukan, mempersaudarakan antar umat beragama. Jadi di Madinah nggak hanya orang Islam ya, ada orang Yahudi, Nasrani, ada juga kaum muhajirin, kaum ansor. Nah itu nanti dipersaudarakan. Nah berikutnya, penasaran kan? Pak Syarif nih menjelaskan poin-poin pentingnya saja. Nanti kamu baca-baca secara detail. Mungkin minggu berikutnya kita zoom, kita evaluasi, bisa bareng-bareng. Dilihat di layar kalian pembinaan masyarakat Madinah. Jadi Nabi Muhammad SAW dalam membangun masyarakat Madinah. Jadi yang dibangun masyarakatnya dulu nih. Harus diperbaiki dulu nih sistem pergaulan di sana. Nah, yang dilakukan Madinah pertama di bidang agama, kemudian sosial, ekonomi dan pertahanan ya. Pertahanan. Apa saja coba kita lihat di layar ya. Berikutnya hal yang dilakukan Nabi Muhammad dalam membina masyarakat Madinah. Pertama, kita lihat agama. Kita lihat agama nih. Agama. Maaf, agak error nih ya. Nah, agama kamu lihat di buku halaman 7-8. Jadi yang dilakukan Nabi adalah membangun masjid sebagai pusat ibadah, perencanaan kegiatan masyarakat, kemudian latihan dan pendidikan, peradilan juga. Jadi kalau ada yang berperkara misalkan, Nabi Muhammad sebagai hakimnya. Jadi ada masalah, Nabi Muhammad sebagai hakimnya. Jadi nanti diputuskan secara adil. Ada penampungan masyarakat atau tempat tinggal ya. Orang muhajirin dulu nggak punya rumah, makanya sementara waktu tinggal di masjid dulu. Nanti bakalan ditolong oleh orang-orang ansor. Ingat, muhajirin adalah orang yang hijrah dari Mekah ke Madinah. Orang Islam yang berhijrah atau berpindah dari kota Mekah ke Madinah. Kalau ansor, orang-orang Islam yang berada di Madinah. Jangan kebalik, itu kamu harus ingat loh, harus paham. Jangan sampai lupa. Oke. Berikutnya di sosial. Di halaman sosial itu di halaman 8 kalau nggak salah. Nah, ini penting, mempersaudarakan kaum muhajirin dan ansor dengan tujuan menghilangkan fanatisme jahiliyah dan fanatisme kesukuan dengan dibuatnya perjanjian antar keduanya. Jadi muhajirin sama ansor itu dipersaudarakan ya. Yang tadinya
orang-orang Ansor mungkin punya sanak famili yang belum menikah, nanti dinikahkan sama orang-orang Muhajirin. Nah, kamu dilihat di halaman 9 buku paketnya itu ada isi perjanjiannya yang jelas. Satu, mereka adalah umat yang satu di luar dari golongan yang lain. Kaum Muhajirin harus bekerja sama ya terhadap orang-orang Ansor. Sesama orang mukmin harus saling menebus orang yang ditawan dengan cara yang ma'ruf dan adil. Jadi saling jadi seperti saudara lah, seperti umat Islam atau orang Islam dengan orang lainnya itu seperti satu tubuh ya. Kalau misalkan giginya sakit semua, tangannya sakit semua. Nah itu. Kemudian orang-orang mukmin tidak boleh meninggalkan seseorang yang menanggung beban hidup di antara mereka ya. Orang-orang mukmin yang bertakwa harus melawan orang-orang yang zalim, jahat. Orang mukmin tidak boleh membunuh orang mukmin lainnya ya, karena untuk membela orang-orang kafir tidak boleh. Kemudian seorang mukmin tidak boleh membantu orang kafir dan mengabaikan orang mukmin lainnya. Jaminan Allah adalah satu, orang yang lemah di antara mereka berhak mendapatkan perlindungan. Jika orang Yahudi mengikuti kita, maka mereka berhak mendapat pertolongan. Jadi di masyarakat Madinah itu nggak hanya orang-orang Islam aja, ada orang Yahudi, orang Nasrani. Kalau mereka minta perlindungan kepada kita, ya kita lindungi. Kita nggak boleh nyakitin ya, ingat. Kita toleransi beragama. Nabi udah mengajarkan itu di Madinah. Kemudian perdamaian yang dikukuhkan oleh orang-orang mukmin harus satu. Tidak boleh mengadakan perjanjian perdamaian sendiri ya. Jadi intinya mempersaudarakan orang Muhajirin dan Ansor dan kaum lainnya, agama lainnya. Nah itu di bidang sosial. Kemudian ada bidang lainnya nggak? Ada. Terus di halaman berikutnya itu adalah bidang Ini kok nggak berubah ya, nggak mau muncul. Nah ekonomi, oke. Ekonomi. Nah dilihat di layar ekonomi. Kamu kalau mau nyatet ya terserah, cuma di buku kamu udah ada. Ini Pak Sarip singkat Pak Sarip simpulkan ya yang poin penting-pentingnya. Jadi kalau ditanya Nabi Muhammad membina masyarakat di bidang ekonomi apa saja, bidang sosial apa saja, nanti bisa aja soalnya seperti itu. Nah Nabi Muhammad di ekonomi karena di sana banyak orang-orang Yahudi, jadi banyak yang jadi banyak masih praktek riba, praktek monopoli pasar, menguasai pasar satu, menjual minuman haram, barang-barang haram seperti khamar dan lainnya lah pokoknya. Jadi ada orang suku ya, di sana kan terkenal suku Aus dan suku Khazraj. Masih ingat kan suku Aus dan Khazraj? Nah, masih ingat kamu yang pernah belajar di kelas 4 tuh. Jadi suku yang mendominasi yang banyak di masyarakat Madinah, di kota Madinah adalah suku Aus dan Khazraj. Nah, mereka bermacam-macam agamanya ya. Nah, masih banyak menjalankan tradisi jahiliyah. Berdagang yang haram lah, segala macam, terus suka menipu. Nah, itu. Nah, Nabi Muhammad aturan dagang syariat yang sesuai dengan Islam. Satu, enggak boleh sumpah palsu, enggak boleh riba, enggak boleh judi, enggak boleh harus berperilaku jujur dan adil. Nggak boleh monopoli pasar itu menguasai pasar ya, jadi semuanya satu pasar punya kita semua tuh. Nah itu nggak boleh. Kemudian nggak boleh nimbun barang, kemudian barang dagang harus halal, kemudian kita dianjurkan untuk berzakat dan bersedekah. Nah terakhir pertahanan dan keamanan. Kamu harus baca buku paket kamu ya terus. Nah pertahanan keamanan nggak mungkin dong kalau kita membuat sebuah negara atau pemerintahan, kita nggak punya tentara, nggak punya undang-undang, nggak punya aturan. Gimana coba? Oh hancur. Indonesia nggak punya aturan misalkan, nggak punya kepala negara atau presiden, ya hancur ya. Nah Nabi di Madinah membuat itu semua undang-undang. Nanti ada Piagam Madinah, nanti kita belajar Piagam Madinah. Isinya apa aja? Intinya Piagam Madinah, orang agama agama Islam, Nasrani, Yahudi dan agama lainnya itu hidup secara damai. Itu intinya di situ. Nabi Muhammad membuat undang-undang, yaitu Piagam Madinah itu. Nanti di pelajaran berikutnya kita pelajari. Kemudian Nabi Muhammad membentuk pasukan atau tentara Islam yang kuat dan banyak, besar. Nah, nanti kalau perang atau nanti diserang orang kafir Quraisy kita udah siap.
Terakhir Nabi Muhammad sebagai kepala negara juga ya, kepala negara sebagai presiden. Kemudian ada di situ toleransi beragama ya. Intinya menghentikan adat istiadat yang buruk dari bangsa Arab. Ya, jadi watak-watak budaya Arab yang jelek-jelek kayak ngubur anak perempuan itu dilarang. Suka bermain judi, riba, kan dulu bangsa-bangsa Arab yang jahiliyah zaman dulu sebelum Islam datang kan seperti itu sudah menjadi hal yang biasa ya. Nah makanya Nabi datang ke Madinah itu dihapus semua, dihilangkan semua ya. Jadi mau orang Islam, mau orang Yahudi, mau orang Nasrani, mereka hidup damai, boleh beribadah atau menyembah Tuhannya masing-masing ya, tanpa ada paksaan, tanpa ada gangguan. Nah, kecuali masih banyak orang-orang kafir Quraisy yang ada di kota Mekah ya, itu yang masih menyimpan dendam kepada Nabi Muhammad ya gitu, karena sampai kapanpun orang-orang kafir ingin menghancurkan Nabi Muhammad dan umat Islam lainnya ya. Intinya Rasulullah SAW sudah mempertahankan wilayah negara ya dan menjaga keamanan di Madinah. Kemudian Nabi menggunakan taktik jitu ya, membuat mata-mata atau spy mata-mata, ada khusus pemanah yang pasukan berkuda itu dibentuk semua sama Nabi. Jadi diberikan semangat dan motivasi kepada tentara Islam atau umat Islam yang ingin menjadi ya umat Islam. Kan ada tuh rata-rata umat Islam ketika bersama Nabi itu ingin ikut perang, cuma kan Nabi Muhammad membentuk pasukan khusus. Ini khusus dilatih, ini khusus yang pasukan berpanah, ini yang khusus kuda, dan ini khusus yang langsung perang pakai pedang. Nah macam-macam, karena jiwa dan motivasi jihad, karena jaminannya surga ya. Jadi mereka umat Islam ketika berperang wah semangat, mau lagi puasa semangat, bahkan 10 orang bisa dikalahin dengan satu tentara Islam. Kemudian Nabi Muhammad juga menunjuk komando, nih kamu jadi panglima perang, satu-satu udah dikasih tugas masing-masing. Dan yang dipilih Nabi bukan orang sembarangan ya, dan tentunya umat Islam yang ahli strategi dalam berperang. Nah itu saja yang ingin Pak Syarif sampaikan. Kamu baca-baca lagi ya di bab pertama itu sampai halaman 15. Nanti mungkin pertemuan berikutnya kita bisa evaluasi ya. Kita latihan soal ini. Yang jelas di layar di video ini kamu tonton dengan baik ya. Jangan sampai dipercepat. Oke, terima kasih dari Pak Syarif. Shadaqallahul adzim, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.